Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih mantap lagi diulangi lagi ya, biar semangat, biar jangan ngantuk. Kita kasih pantun dulu. Wa salam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Amin. Itu kencang aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak naik haji galau nampaknya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pak Imam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu ada di belakang ya. Berapa orang ibu-ibunya tuh? Ya, jadilah mewakili ya. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pada malam ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, bahwa malam ini ceramah kita sekaligus memperingati nuzulul Quran. Karena malam ini kalau tidak salah malam yang ke-16. Nah, malam yang ke-16 ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam bulan Ramadan ini, yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam atau bulan Ramadan. Pertanyaannya, turunnya kapan, tanggal berapa? Nah, itu bapak-bapak. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai turunnya Al-Quran. Tapi hampir rata-rata ulama sepakat turunnya Al-Quran, dan diperingati dari dulu Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Pak Imam tadi? Inna anzalnahu fi lailatul
Lailatul apa Lailatul? Hah? Ada Lailatul. Ya. Ya. Ada cerita Pak Imam dengan makmum. Pak Imamnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang di belakang makmum Lailatul. Balik lagi Pak Imamnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Pak Imamnya bolak-balik. Pak Imamnya noleh ke belakangnya, aku baca tul tadi, kau baca til. Aku baca til, kau tul, yang benar yang mana? Akhirnya ribut. Nah itu. Bapak Ibu hadirin, berdasarkan ayat ini, inna anzalnahu, sesungguhnya anzalnahu, punya kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau tadi diturunkan Ramadan, ada lagi diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini saja ada perbedaan. Rupanya begitu ditelusuri dalam kitab Mana Al-Qatan Al-Mabahisu fi Ulumil Quran, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu terjadi turunnya Al-Quran sekaligus satu kitab, itu dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Setelah dari Baitul Izzah barulah turun ke muka bumi ini, dibawa oleh malaikat, disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surah yang pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan menurut kitab Mana Al-Qatan Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Banyak lagi yang menjelaskan para ulama tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ini sekedar kita mengingatkan sejarah turunnya Al-Quran, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resah. Ada risau di hatinya karena masyarakat Makkah ketika itu jahiliyah. Masa jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Bodohan dalam pengertian adalah tidak bedanya dengan binatang. Kaum perempuan diibaratkan trofi bergilir. Malam ini si A yang pakai, malam besok si B. Kaum perempuan masa jahiliyah sangat hina. Bahkan apabila lahir anak perempuan, sebagian mereka ada yang mengubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka itu bangsa Arab ketika itu menganggap hina jika mendapat anak perempuan. Masa jahiliyah. Nah, kegelisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun dia alami. Kegelisahan itu akhirnya dia ingin agar adanya sebuah perubahan dalam negeri kota Mekah ketika itu. Akhirnya dia tinggalkan masyarakat jahiliyah, lalu dia pergilah bertahannus atau uzlah, mengasingkan diri. Jadi dari Masjidil Haram cukup lumayan Pak, jauh jalannya Pak. Bahkan naik ke atas itu beberapa kali berhenti, kita belum sampai-sampai. Kalau kita naik jam 5, mungkin jam 9 baru sampai ya.
Jam 5 sore kita naik, jam 9 malam baru naik sampai ke puncak. Naiknya berguyur, naik tangganya. Sayolah sampai ke sana Pak. Masya Allah. Tegak di Gua Hira itu langsung berhadapan dengan Ka'bah itu. Nampak towernya tinggi. Kelihatannya dekat, tapi jauh Pak. Itulah yang dilakukan Rasulullah bolak-balik. Berhari-hari Nabi meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakatnya, mengasingkan diri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Malam gelap gulita. Bayangkan di ketinggian yang tinggi, kemudian di dalam sebuah goa kecil gitu. Kalau masuk ke dalam itu paling 2 orang yang muat. 2 orang bisa. Saya begitu masuk, saya sholat sendirian di situ, sholat sunat mutlak, kemudian ada samping kanan, samping kiri. Ya, di samping kiri saya itu ada lagi bapak-bapak yang sholat dan tidak bisa berdiri. Sebelah saya bisa berdiri, karena saya ini pendek kan. Sholat di sana, di dalam goa itu. Nah, tibalah masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, Rasulullah beruzlah, mengasingkan diri di situ, meninggalkan kaumnya. Tibalah masanya malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad sedang seorang diri di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad direngkup, ya, dipeluk dari belakang sekencang-kencangnya oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi Muhammad sulit bernapas. Terdengar suara yang menggema, Iqra, Iqra. Berkali-kali menyebutkan Iqra, baca ya Muhammad. Nabi kita menjawab ketika itu, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Berkali-kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membacakan Iqra, Ma'ana biqari. Lalu dibimbinglah Nabi Muhammad membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah ayat pertama atau surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita peringati setiap tahunnya, setiap malam tanggal 17 Ramadan. Untuk apa semua ini kita peringati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah? Disebutkan pula dalam ayat yang lain, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hazihil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, kami kisahkan cerita masa lalu dalam Al-Qur'an, cerita para nabi, cerita para rasul. Untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati kita, untuk memantapkan iman kita. Jadi kisah-kisah masa lalu dalam Al-Quran itu diungkap oleh Allah. Baik cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa, serta nabi-nabi yang lain. Cerita Qarun, cerita Fir'aun. Ini sebagai ibrah bagi kita, sebagai pelajaran, peringatan bagi kita. Bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Bagaimana orang yang mendustakan agama Allah. Bagaimana tentang orang-orang yang alim dan taat kepada Allah. Semuanya Allah abadikan dalam Al-Quran, agar kita mendapat mengambil pelajaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita lihat dalam ayat ini, Iqra. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertama dengan kata-kata Iqra, baca.
Artinya apa? Setiap orang harus membaca. Setiap orang harus belajar. Artinya kita harus punya ilmu pengetahuan. Dan yang paling wajib adalah ilmu tauhid. Ilmu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ilmu itu membedakan antara hak dan batil, membedakan orang muslim dengan orang kafir. Kenapa? Karena sesembahannya. Maka itu dalam konteks kekinian, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Sudah 14 abad yang silam terjadi turunnya Al-Quran, sampai hari ini Al-Quran masih tetap tidak berubah. Dia tetap relevan sampai kapanpun. Al-Quran tetap sesuai dengan masa zaman kapanpun. Itulah Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Mana saja kalau kalian berpegang kepada Al-Quran, insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Pertama, warisan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi. Orang yang selalu berpegang kepada Al-Quran dalam pengertian mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka insya Allah dia selamatlah dalam hidupnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia memberikan jalan petunjuk. Ada basairu linnas. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, cuman masalahnya sekarang ini orang, apalagi kita umat Islam, seharusnya kita pedoman kita ini, kita tidak boleh lepas dari Al-Quran seharusnya. Tapi lihatlah faktual di lapangan. Banyak orang yang mengaku Islam tetapi jarang memegang Al-Qur'annya sendiri. Apalagi nak bacanya, megangnya weh. Kalau kita hitung-hitung, mana banyak kita megang Al-Qur'an dengan megang HP dalam sehari.